Berbicara tentang meneladani akhlak Rasulullah dalam bernegara, ini mesti sungguh sangat kita perhatikan hadirin. Pasalnya, akhlak masyarakat dalam bernegara penyebabnya adalah karena kerusakan dan kehancuran budi pekerti yang ada pada bangsa itu sendiri. Namun, apakah kehancuran bangsa karena kerusakan? Jika ia mengatakan dirinya mengikuti Nabi Muhammad, seharusnya ia mampu mencontoh akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbicara tentang meneladani akhlak Rasulullah dalam bernegara, ini mesti sungguh sangat kita perhatikan hadirin. Pasalnya, akhlak masyarakat dalam bernegara sangat menentukan maju mundurnya suatu bangsa. Dan hal ini sudah dibuktikan dengan hancurnya kerajaan Indo-Jerman yang agung dan perkasa di tangan kerajaan Mongolia. Begitu juga kerajaan Daulat Abbasiyah yang termasyhur dengan adat istiadat dan peradabannya, dengan gampangnya dan orang-orang datang oleh kerajaan Romawi yang masih berada di bawah standar kemajuan. Penyebabnya adalah karena kerusakan dan kehancuran budi pekerti yang ada pada bangsa itu sendiri. Namun, apakah kehancuran bangsa karena kerusakan akhlak seperti ini bisa terjadi di Indonesia? Hal ini bisa saja terjadi. Melihat negara kita saat ini, bangsa yang kaya ini, bangsa dengan penduduk muslim terbesar di dunia saat sekarang ini. Saat sekarang ini, bangsa kita sungguh sangat kekurangan generasi yang berakhlak mulia yang mau mencontoh akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor hadis 8729. Inna itu diundang lima makarim al-akhlak. Hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan budi pekerti manusia. Maka hadirin, sungguh sangat mengherankan apabila ada yang mengaku dirinya seorang muslim namun perilakunya jauh dari akhlak yang terpuji dan mulia. Jika ia mengatakan dirinya mengikuti Nabi Muhammad, seharusnya ia mampu mencontoh akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyarakat muslimin yang dirahmati Allah, sejalan dengan roda pembangunan, zaman pun mengikutinya dengan kemajuan. Manusia semakin sibuk dengan perekonomian, sementara pengaruh bujukan dan rayuan datang silih berganti, pulang dan pergi. Laksana pasang surut yang tak pernah berhenti, sehingga kehancuran akhlak pada umat gampang terjadi. Melalui media massa hadirin, handphone semakin bertaburan, jalur akses semakin dimudahkan, sehingga generasi kita terlena dengan permainan dan melupakan kewajiban. Inilah hadirin salah satu faktor yang menyebabkan saat sekarang ini masjid dan musola-musola kita saat sekarang ini banyak yang kosong, yang hanya terdapat beberapa pemain inti saja, yaitu ibu, bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah lanjut usia. Pertanyaannya hadirin, di manakah generasi kita yang katanya zaman now saat ini? Apakah tidak ada lagi generasi muda? Jawabannya, anak muda zaman sekarang lebih suka menghabiskan waktunya di dunia maya ketimbang beribadah. Misalnya FB-an, BBM-an, chattingan, internetan, main game dan nongkrong di warung-warung. Betul apa betul? Inilah hadirin salah satu faktor yang menyebabkan generasi kita saat sekarang ini sungguh sangat kekurangan akhlaknya. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, faktor selanjutnya yang menyebabkan generasi kita saat sekarang ini banyak kekurangan akhlak adalah karena budaya pergaulan antara pria dan wanita yang sudah menjadi hal biasa. Pria datang bertamu ke rumah wanita adalah hal yang lumrah dengan menggunakan berbagai macam alasan. Teman sekelas lah, diskusi lah, belajar kelompok lah. Padahal ada maksud-maksud tertentu di balik tirai kunjungan tersebut. Persis seperti kata orang Tuzi, kalau bukan karena angin, tak akan goyang daun kayu. Kalau tak punya maksud yang lain, untuk apa ia sering-sering bertamu? No.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk menyambung tali silaturahmi, tapi yang dikerjakan generasi kita saat sekarang ini malah menyambung tali kasih antara Om Dudung dan Neng Asih tanpa adanya ikatan suami istri. Betul? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk berpakaian rapi, tapi yang dikerjakan generasi kita pada saat sekarang ini malah ikut-ikutan pakaian ala artis Hindi. Saudara-saudara pernah nonton film India? Pasti pernah, jangan bohong. Coba perhatikan pakaian kaum laki-laki mereka. Pakai jas lah, pakai dasi, pakai sepatu, pokoknya rapi-rapi lah. Tapi coba Anda perhatikan pakaian kaum wanitanya, dengan bokong tertutup dan tidak terbuka, dengan rambut yang panjang juga berderai, bentuk badan yang tinggi semampai, goyang pinggulnya yang selalu aduhai. Gaya-gaya seperti inilah yang kemudian selalu dipraktekkan oleh generasi muda saat sekarang ini, sehingga efeknya bisa kita lihat dan bisa kita temui di sepanjang negeri yang tercinta ini.